New normal adalah digital world. Tata kelola dunia yang baru adalah dunia digital. Digital ekonomi, digital payment, digital living. Kita juga semua tahu bahwa kaum milenial, generasi Z, dan generasi di bawahnya adalah generasi terkoneksi dengan digital atau disebut Gen C, generasi connected. Saat ini, 60% populasi di Indonesia adalah mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Dan kepada kalian, saat ini saya ingin berbicara. Sahabat muda, ini adalah era kalian. Saya dan kami yang berusia di atas 50 tahunan adalah generasi pengantar. Kami adalah generasi perantara. Kami harus mengantar Anda terbang. Take off segera. Dosa saya kalau menghalangi kalian untuk tidak cepat-cepat mengendalikan dunia ini. Salah saya kalau menunda kalian untuk bisa menjalankan apa yang kalian miliki, yaitu potensi menjadi yang terdepan. Selama 3 tahun ke depan, inilah masa yang sangat penting. Kalian harus menguasai ekonomi digital secara mumpuni. Kita melihat sebentar apa yang terjadi dalam The Tale of Two Countries. Kedua negara Amerika dan Tiongkok yang sedang berperang, yang ditunggangi para globalis. Secara militer, Amerika masih mendominasi. Namun secara teknologi, Cina sudah menyamai. Secara perdagangan, Cina sudah menguasai dunia. Secara logistik dan distribusi, Cina yang menang. Uang, Wall Street, Cina punya sendiri, dan saya sudah puluhan kali mengatakan bahwa Hudsonian New Economic Model yang Cina punya sudah memenangkan peredaran uang. Sosmed, informasi, apakah Amerika pemenangnya? Mungkin di dunia iya, tapi di dalam Tiongkok, Amerika tidak bisa sentuh sama sekali. Perhatikan daftar berikut ini. Baidu itu Google-nya Cina. Alibaba itu Amazon-nya Cina. Didi Sucing itu Uber-nya Cina. Weibo itu Twitter-nya Cina. Renren itu Facebook-nya Cina. WeChat itu WA-nya Cina. Youku itu YouTube-nya Cina. QQ adalah Gmail-nya Cina. Sahabat muda, melihat hal ini ke depan, mari kita bangun platform digital itu semua, dan kali ini kita meminta pemerintah ikut turun tangan. Tiru apa yang Tiongkok lakukan untuk negaranya. Setelah kita membangun ratusan platform tadi, maka pemerintah dengan gagah berani harus berani melakukan apa yang sebuah negara revolusioner berani lakukan, seperti Tiongkok, blok yang asing-asing itu. Uber tidak boleh masuk Cina sampai Didi Sucing menguasai 80% pasar Cina. Alibaba menguasai 80% market, baru Amazon boleh masuk. WeChat menguasai 90%, baru WA boleh masuk. Weibo menguasai 80%, baru Twitter boleh masuk. Itu nasionalis namanya. Pejabat kalau berani kayak begini, itu baru namanya patriotis. Dan kalian sahabat muda harus bisa membangun platform itu semua, sehingga ketika pemerintah melakukan tindakan proteksi tadi, kalian sudah siap. Sekali lagi saya ingatkan, 3 tahun ke depan adalah masa yang sangat cepat, dan kita semua tahu dalam 3-6 bulan ini saja kalian bisa membangun semua platform tersebut. Kemudian di semester 2 tahun ini juga, tahun 2020, mulailah jalankan platform-platform tadi, sehingga secara sederhana bisa dikalkulasi di tahun 2022 ketika 80% 5G sudah menjadi platform komunikasi, ditambah aplikasi sosmed beragam tadi sudah menjadi milik bangsa, Indonesia sudah menjadi negara digital. Itulah new normal, itulah tatanan dunia baru di tahun 2022. Digital world, dunia digital. Kita siap dengan digital ekonomi, kita siap dengan digital living. Satu langkah lagi bagi generasi milenial dan generasi Z. Di tahun 2023, mulailah bersiap untuk masuk era baru, digital politik. Disinilah saya pribadi dan beberapa sahabat saya yang usianya di atas 50 tahunan ingin menitipkan pesan. Wahai kalian, ambil alih dengan elegan semua hal digital mulai saat ini hingga seterusnya. Pastikan pemimpin bangsa ini ke depan usianya di tahun 2024 adalah mereka yang usianya di bawah 50 tahun. Usianya di bawah 45 tahun kalau perlu pejabatnya. Juga pastikan darah baru segar. Jangan yang itu-itu lagi. Jangan orangnya yang namanya yang kita kenal yang itu-itu lagi. Kalau mereka juga pasti masih ada campur tangan penguasa lama. Generasi kalian yang milenial adalah pemimpinnya. Lupakan manusia pendosa semacam saya ini. Lupakan mereka yang terus ingin berkuasa walaupun ternyata tidak membuat bangsa dan negara ini lebih baik. Sekali lagi, jadikan hanya sebagai referensi nasihat-nasihat kami ini. Bukan jadikan dewa kata-katanya atau pelajarannya untuk generasi kalian. Saya hanya akan membuat 1000 video cara cerdas bernegara. Dan kalian sahabat muda harus belajar lagi dengan ribuan literatur dunia terbaru. Buatlah desain baru negeri ini. Jangan pakai otak kami yang sudah tidak terbukti dan tidak membuat orang semua sejahtera. Saya yakin semua senior
senior pasti legowo melihat apa yang kalian lakukan selama 3 tahun ke depan. Kalian memantaskan diri kalian untuk memimpin bangsa ini secara konstitusional. Dalam 3 tahun ke depan, jika kalian tidak mengambil peluang ini semua, juga tidak berkarya apa-apa, maka saya di tahun 2023 pasti akan menghardik kalian kemana aja lu.